Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Fajri Holiluzain dengan NIM 1902046009. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita untuk menggunakan alat istiwa'ain dan miswala dalam menentukan arah kiblat di UIN Wali Songo Semarang. Dimulai dari tata cara perhitungan untuk mencari datanya, untuk mencari lintang, bujur, dan sebagainya. Cara perhitungannya menggunakan aplikasi Excel atau program Excel, dan hingga ke praktik penggunaan alatnya. Oke, daripada kita membuang waktu lebih banyak, mari kita langsung menuju langkah-langkah yang pertama. Baiklah, untuk mencari data dalam menghitung arah kiblat menggunakan alat miswalah, kita pertama-tama itu harus punya data lintang dan bujur tempat. Misal kita melakukan pengamatan di kampus 3, kita bisa menggunakan Google Earth ini ya. Ini kita tulis kampus 3 UIN Wali Songo. Kayak gitu, ini sudah ada. Sebentar lagi dilihat. Begitu ya, posisinya kampus 3 UIN Wali Songo. Lah, nih kalau kita perbesar, soalnya kita ngadain tempatnya tuh di depan Kanvak. Ini kan Kanvak Syariah. Di sini kita pencet aja di sini kelas hukum. Nanti di sini ada ini lintang, ini lintang, ini garis bujur, dan ketinggian tempat. Kita bisa gunain data ini buat perhitungannya seperti itu. Oke, text me later. Berarti di sini lintang tempatnya itu min 6 derajat 59 menit 29 detik. Lintang selatan, karena lintang selatan maka nilainya min ya. Terus bujurnya 110 derajat 20 menit 53 detik. Bujur barat is, dan ketinggian tempatnya 79 meter. Oke, itu data pertama yang kita dapat. Baiklah, setelah kita menemukan datanya menggunakan aplikasi Google Earth tadi, data berupa lintang dan bujur, kita langsung dapat memasukkan data-data tersebut ke dalam program yang telah saya buat sebelumnya, di mana program ini akan menghitung secara otomatis data-data yang kita butuhkan dalam menghitung menggunakan alat miswala, seperti data dari miswah dan juga azimut kiblat yang dibutuhkan. Pertama, kita langsung masukkan saja nilai lintangnya, di mana setelah kita dapatkan tadi nilai lintangnya itu 6 derajat 59 menit. Dan nilai bujurnya 110 derajat 20 menit, seperti itu. Tanggalnya kita sesuaikan dengan tanggal pengamatan, yaitu tanggal 18 November 2021 jam 12.20. Kita menggunakan interval ya, jaga-jaga buat seumpama nanti ada waktu pengamatannya tuh butuh waktu agak lama kayak gitu. Kita kasih interval sampai jam 12.40, interval setiap datanya yaitu 1 menit. Langsung saja dihitung. Di sini pada jam 12.20 ditemukan hasil bahwa miswahnya nilainya 46 derajat 39 menit, jam 12.21 itu 47 derajat 8 menit, dan seterusnya, bisa dilihat sendiri. Dan azimut kiblatnya yaitu 294 derajat 31 menit 13,22 detik dari arah utara timur selatan barat. Seperti itu. Langsung saja kita menuju alat miswalanya. Baiklah, jadi di sini kita akan memperkenalkan terlebih dahulu bagian-bagian dari miswala yang akan kita gunakan untuk mencari arah kiblat, seperti itu.
Jadi yang pertama tuh ada bidang dial ya. Jadi bidang dial ini terdapat angka-angka di dalamnya, baik itu dalam bentuk derajat, dan yang paling kecil tuh ada menitnya kayak gitu. Terus ada namanya gnomon. Gnomon ini nanti buat acuan sudutnya sama sebagai penangkap bayangan matahari, dan juga nanti digunakan untuk mengaitkan benang. Benang ini nanti juga akan digunakan sebagai penunjuk atau acuan dari nilai sudut yang ada. Terus di sini ada water pass. Water pass itu digunakan untuk mengetahui kedataran bidang dial. Soalnya penggunaan dari miswala ini harus digunakan di tempat yang datar seperti itu. Untuk memastikan kedatarannya bagaimana? Tenang saja, di sini ada yang namanya tripod. Ini bisa diatur ketinggiannya, jadi kita bisa mengatur datar atau tidaknya bidang dial yang ada seperti itu. Baiklah, daripada menunggu lama, langsung kita eksekusi. Pertama, kita harus menandai sekarang pukul berapa. Sekarang adalah pukul 12.25. Jadi kita arahkan benangnya sesuai dengan angka yang ditunjukkan oleh ujung bayangan gnomon. 12.25 ada di angka 140 ya. 140 di sini ditandai ya, 140. Lah setelah itu, setelah kita menandai ininya, kita langsung putar bidang dialnya. Ini benangnya jangan sampai geser, putar bidang dialnya sesuai dengan nilai dari miswahnya. Nilai miswahnya jam sekarang yaitu 48 derajat 57 menit. Ini ya, di sini benangnya digeser ke 48 derajat. Jangan sampai geser. 40 derajat 48 tuh 238. 48 derajat di sini. 48 derajat 57 menit. Anggap saja di sini, di tengah-tengah sini. Lah seperti itu. Seperti ini. Setelah kita udah menemukan miswahnya, kita udah dibiarkan bidang dialnya seperti ini. Terus kita pindahkan ininya, benangnya menuju ke arah 0. Menuju ke arah 0. Ini menunjukkan adalah arah utara sejati. Berarti di sini arah utara sejati menghadap ke sana. Terus untuk mencari arah kiblatnya bagaimana? Setelah menemukan arah utara sejati, langsung saja kita arahkan benangnya ke azimut kiblat. Azimut kiblat di daerah ini, di depan kanvas, yaitu sebesar 294 derajat 31 menit. 294 derajat 31 menit langsung diarahkan. 294 derajat sini. 200 ini kan 285, 290, 294 derajat berapa menit? 31 menit. Anggap saja di sini 3. Seperti itu. Berarti 285, 290, 294 ya. 31 menit, anggap saja di sini. Berarti arah kiblatnya ke arah sana. Selanjutnya yaitu program perhitungan menggunakan istiwa N, sama tidak berbeda jauh dengan menggunakan miswala tadi. Penggunaan istiwa N, data-data yang dibutuhkan tidak berbeda jauh dengan data yang dibutuhkan untuk menggunakan miswala tadi. Yang pertama, kita itu membutuhkan data lintang dan bujur. Lintangnya 6, bujurnya 59. Oke. Terus lintangnya 6 derajat 59 menit, mohon maaf, dan bujurnya 110 derajat 20 menit, seperti itu. Waktunya kita masukkan. Saya melakukan pengamatan pada waktu itu, yaitu pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 09.50
sampai 09 5, anggap saja sampai jam 10 ya, sampai jam 10.00. Oke, intervalnya 1 menit. Ditemukan hasil pada jam 9.50. Karena data yang dibutuhkan ketika menggunakan istiwa N ini azimut matahari dan azimut kiblat, nanti dicari perbedaan azimutnya, selisih azimutnya seperti itu. Pada jam 9.50 itu beda azimutnya 186 derajat 40 menit. Dan selanjutnya pada jam 9.55 saya menggunakan jam 9.55 itu ada nilai 185 derajat 54 menit seperti itu. Setelah kita menemukan nilai-nilai yang dibutuhkan, kita dapat langsung mengaplikasikannya kepada alat istiwa N-nya seperti itu. Lanjut, kita menuju alatnya. Jadi di sini kita akan menggunakan alat istiwa N, yaitu alat yang bisa digunakan untuk mengukur azimut kiblat dan juga dapat digunakan untuk menghitung arah utara sejati yang ditemukan oleh Bapak Kiai Haji Slamet Hambali dari UIN Wali Songo Semarang. Jadi di sini ada beberapa komponen yang harus kita ketahui dari istiwa N-nya sendiri. Yang pertama itu ada bidang dial. Bidang dial ini terdapat angka-angka di atasnya yang digunakan sebagai acuan sudut atau nilai sudut dari perhitungan arah kiblat atau penentuan arah utara sejati. Terus ada tripod yang digunakan untuk memastikan kedataran dari bidang dial, dan juga ada 2 gnomon. Gnomon yang pertama itu digunakan berada di posisi luar, itu digunakan untuk menangkap bayangan dari cahaya matahari. Terus yang tengah itu digunakan untuk acuan dari nilai dari bayangan matahari dan juga koreksi dari gnomon yang di luar, dan juga digunakan sebagai tempat untuk mengikatkan benang. Terus benang itu digunakan untuk menentukan nilai sudutnya, dan juga ada waterpass yang digunakan untuk mengukur apakah bidang dialnya sudah datar atau belum. Baiklah, kita dapat langsung memulai praktikum menggunakan alat ini. Baiklah, di sini ya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengukur kedataran dari bidang dial. Pertama, letakkan bidang dial di antara 2 kaki dan pastikan gelembungnya ada di tengah. Jika gelembung di tengah itu berarti menandakan bahwa bidang dialnya sudah datar. Untuk memastikan kedataran selanjutnya, letakkan 90 derajat dari 2 kaki tersebut dan pastikan gelembungnya ada di tengah. Oke, jika bidang dial sudah datar, kita dapat langsung menggunakan alat ini seperti itu. Pastikan alat terkena sinar matahari agar bayangan dari gnomonnya dapat terlihat dengan jelas seperti itu. Pertama, setelah itu masukkan benangnya sebagai acuan untuk menentukan angka-angkanya. Maksud angkanya yaitu angka yang sudah kita hitung sebelumnya, dan juga penunjuk dari lurusnya angka sudut dari bayangan matahari yang ada seperti itu. Lalu putar bidang dial sampai bayangan mataharinya itu lurus satu sama lain, dan pastikan mengarah ke arah 180 seperti itu. Pastikan kedua bayangan dari gnomon tersebut itu
itu sama ya, menuju ke angka 180 derajat. Setelah itu langsung saja kita arahkan benangnya menuju angka dari perbedaan azimut yang sudah kita hitung sebelumnya. Beda azimut matahari sama beda azimut kiblat ya. Tadi sudah kita tentukan bahwa waktu pengamatan jam 9.55 menit itu nilainya 185 derajat 50 menit. Sekitar berada di tempat ini ya, 185 derajat 54 menit. Udah, setelah itu kita pastikan apakah posisi benangnya sudah benar apa tidak. Jika sudah benar, maka disitulah posisi kiblat dari tempat ini. Oke, terima kasih. Wah, ternyata waktu berjalan begitu cepat ya, sehingga kita sudah menyelesaikan dari awal, dari mencari data, menghitung, dan juga langsung mempraktikkan bagaimana penggunaan alat dari Miswalah Qibla Finder dan juga Istiwa N yang diciptakan oleh Kiai Haji Slamet Hambali UIN dari UIN Wali Songo Semarang. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon koreksinya dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like dan subscribe dan juga komen di bawah ini. Dan selamat berjumpa di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.